Bella Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati Febri Diansah sebut kesaksian Baradae tidak terverifikasi. Dan itu juga sebenarnya disampaikan kuasa hukum saudara bahwa ada perjanjian antara pihak yang mengajukan diri sebagai justice kolaborator dengan LPSK. Apakah saudara mengetahui tentang perjanjian tersebut? Mengetahui. Isi perjanjian yang saudara ketahui. Kalau isinya saya lupa. Masih ingat poinnya saja? Lupa. Oke. Saya bantu mungkin ya. Apakah ada isi poin perjanjian justice kolaborator tersebut bahwa saudara akan berkata yang sebenar-benarnya? Berkata jujur, apakah ada atau tidak? Saya lupa, nanti saya pastikan lagi. Saya tidak mau juga bilang iya tapi tidak ada, tapi ada, saya lupa. Apakah ada saudara menyampaikan juga atau mengetahui di perjanjian tersebut bahwa sebagai saksi saudara harus menyampaikan keterangan secara konsisten di seluruh proses pemeriksaan? Sudah bilang lupa. Sebentar, sudah. Tadi sudah dibilang oleh saksi bahwa dia lupa. Yang mulia, itulah fungsinya saya membantu saksi ingatkan. Kalau memang tidak ingat nggak apa-apa. Saya sampaikan dia lupa. Enggak, saya mau pertanyaan ada yang Oke. Apakah dalam perjanjian tersebut saudara saksi pernah mengingat bahwa ada kewajiban pemohon justice kolaborator untuk bicara konsisten di semua tingkat pemeriksaan? Terselesaikan sampai saat ini, sehingga institusi tersebut diduga ya ataupun dirasa oleh masyarakat tidak sesuai dengan fungsinya. Nah, tapi saya mau kembali lagi tadi ke pembahasan yang di awal terkait bahwa rekan bilang yang disampaikan oleh rekan saya ini terkait isi magazine itu tidak benar. Jadi gini Mbak Sylvia, kita harus memposisikan kasus ini ya, konstruksinya adalah di awal Ferdy Sambo ini menggunakan full power dia sebagai Divpropam untuk menyapu bersih TKP, menggunakan instrumen kekuasaan dia, bahkan dua Brigjen di bawah dia ini sampai kena juga. Kalau kita pikir-pikir, kalau memang hanya Richard Eliezer yang misinterpretation dari apa yang disampaikan oleh Ferdy Sambo ini, buat apa repot-repot? Tinggal diserahkan aja, ini dia salah menafsir perintah saya. Kami kan melihat ini kan sebenarnya ada ketakutan dari Ferdy Sambo ketika Eliezer nantinya jadi tersangka, dia akan membuka yang sebenarnya. Nah itulah yang dibatasi. Maka tadi saya bilang, kalau yang ini tadi tidak benar, yang benar itu apa rekan? Ketika klien rekan mengupayakan suap kepada Kuat Maruf, kepada Ricky Rizal, kepada Richard Eliezer, apakah itu benar? Tolong dijawab dulu rekan. Dan kenapa kok mesti disuap gitu loh? Semua yang dibutuhkan untuk membuat perkara ini menjadi terbuka itu akan disampaikan oleh klien kami. Bahkan di persidangan sebelumnya, kalau kita masih ingat ya, ketua majelis itu bilang begini, saudaralah yang membuka kotak Pandora sehingga perkara ini bisa menjadi terbuka, bahkan bisa sampai ke pengadilan. Artinya keterangan dari klien kami ini kan memiliki kualitas sebagai alat bukti. Kalau memang ada perbedaan dengan terdakwa lain, itu nggak apa-apa karena memang dari rekonstruksi juga sudah banyak perbedaan. Perjuangkan kliennya, Ferdy Sambo dan Putri Chandrawati Febri Diansah sebut kesaksian Baradae tidak terverifikasi. Sebelumnya dalam sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J, terdapat sejumlah keterangan yang bertolak belakang antara Ferdy Sambo dengan Richard Eliezer atau Baradae. Pengacara Putri Chandrawati Febri Diansah mengatakan pihaknya telah mencatat ada 44 poin pernyataan Richard yang krusial, namun jelasnya pernyataan yang disampaikan Richard di persidangan itu banyak yang berdiri sendiri dan tidak terverifikasi. Sejumlah pernyataan yang disampaikan Baradae itu disebut Febri tanpa ada persesuaian dengan fakta lainnya. Melihat yang disampaikan di persidangan, ucap Febri, pihaknya melihat saat ini Baradae hanya ingin cari selamat, bukan mau mengungkap fakta. Sebagai justice kolaborator, Richard hanya ingin menyelamatkan diri sendiri, ungkap Febri Diansah.
Misalnya soal keterangan saat penembakan di Duren 3, lanjutnya hanya Richard yang mengatakan ada perintah menembak. Sementara Ferdi Sambo mengatakan saat itu hanya menyuruh menghajar dan hal yang sama juga disampaikan saksi Kuat Ma'ruf. Mana yang lebih kuat? Klaim Eliezer atau fakta-fakta yang muncul di persidangan, kata Febri. Namun Roni Talapesi, kuasa hukum Richard Eliezer, membantah bila ada kesaksian kliennya yang hanya bersifat cerita fiktif. Dia bilang setelah 1 bulan mengikuti skenario yang dibuat Ferdi Sambo, akhirnya Richard mau berterus terang, membuka fakta sebenarnya kepada penyidik. Berdasarkan kesaksiannya itulah yang membawa kasus ini ke pengadilan. Kualitas saksi sudah terlihat mana yang berbohong, mana yang mencoba menutupi kasus ini, dan mana yang melibatkan anak buah tutur Roni. Selanjutnya kata dia soal perbedaan kosakata hajar atau tembak menjadi yang menarik di persidangan. Di saguling sudah dibilang kalau dia Yosua melawan kalau tembak. Secara sadar di Duren 3 berarti sudah mengetahui Eliezer membawa senjata, jelas Roni. Roni melanjutkan kalau saja saat itu memang Baradae salah dalam menerima perintah, Ferdi Sambo tak seharusnya membuat skenario baku tembak. Adanya pembuatan skenario baku tembak diancam dilakukan karena itu telah direncanakan sebelumnya. Kalau saja RE salah menerima perintah, mengapa tidak ditindak saja, nggak harus bikin skenario lain-lain, ungkapnya. Berdasarkan kesaksiannya itulah yang membawa kasus ini ke pengadilan. Kualitas saksi sudah terlihat mana yang berbohong, mana yang mencoba menutupi kasus ini, dan mana yang melibatkan anak buah tutur Roni. Selanjutnya kata dia soal perbedaan kosakata hajar atau tembak menjadi yang menarik di persidangan. Di saguling sudah dibilang kalau dia Yosua melawan kau tembak. Secara sadar di Duren 3 berarti sudah mengetahui Eliezer membawa senjata, jelas Roni. Roni melanjutkan kalau saja saat itu memang Baradae salah dalam menerima perintah, Ferdi Sambo tak seharusnya membuat skenario baku tembak. Adanya pembuatan skenario baku tembak dianggap dilakukan karena itu telah direncanakan sebelumnya. Kalau saja RE salah menerima perintah, mengapa tidak ditindak saja, nggak harus bikin skenario lain-lain, ungkapnya. Debat menarik soal ulasan fakta persidangan ini tersaji di program 2 CCTV One dikutip Tribun Jambi pada hari Sabtu. Dia menambahkan bahwa sejak awal sudah meragukan Ricky dan Kuat Ma'ruf akan mau berkata jujur di persidangan, padahal ucapnya sudah terlihat jelas adanya keterlibatan besar 2 orang tersebut dalam pembunuhan ini. Ada pernyataan Ricky dan Kuat Ma'ruf. Mereka menyampaikan skenario tembak-menembak di Div Propam. Penyidik Polres Jaksel interogasi juga mereka bilang tembak-menembak, padahal yang dipanggil terakhir di saguling lantai 3 itu adalah Richard. Kok yang lain bisa tahu mengatakan skenario tembak-menembak, ungkapnya. Dia mengindikasi hal ini menunjukkan Kuat dan Ricky sudah mendapat briefing atau skenario yang digunakan sebelum terjadi pembunuhan. Sementara itu pada acara yang sama, Gayus Lumbun yang merupakan mantan Hakim Agung mengatakan seorang justice kolaborator memang harus bisa memberikan keterangan yang tidak biasa-biasa saja. Seorang justice kolaborator harus bisa bekerja sama mengungkapkan segala hal yang bisa menguntungkan persidangan terutama hakim, ungkapnya. Menurutnya adanya kesaksian berbeda antara justice kolaborator dengan sejumlah saksi lainnya tidak menjadi permasalahan. Bertentangan boleh asal benar yang disampaikan, ungkapnya. Terkait kosakata hajar versi Ferdi Sambo dan tembak versi Baradae, menurut Gayus yang penting dilihat adalah tujuan dari kata itu. Ini bagi saya nggak menarik dibahas karena tujuannya adalah menembak, tetapi lanjutannya adalah seperti apa tingkatannya, apakah tembak mati atau tembak kaki atau seperti apa, tuturnya.